أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam kajian tafsir At-Tafsirul Munir karangan Sidi Syekh Al-Imam Wahbah Zuhaili radhiyallahu ta'ala an wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid darain Allahumma amin. Masih pada suratul Baqarah dan ayat ke-84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan kembali ingatlah ketika kami mengambil janji setia dari kalian semua. Ini merupakan khitab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa alaihissalam. La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Agar kalian tidak menumpahkan darah antara sama. Thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan tidak mengusir keluar salah satu di antara kalian dari kampung halaman mereka masing-masing, kemudian kalian semua berikrar. Dan kamu meneguhkan dengan kesaksian, wa antum tasyhadun. Mereka lah yang mempersaksikan atau bersaksi atas perjanjian tersebut. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Tetapi kemudian Bani Israel atau orang-orang Yahudi, kamu saling membunuh sesama kalian sendiri dan kalian mengusir orang-orang yang tergolong sebagai kaum kalian sendiri dari kampung halaman mereka. Kamu saling bantu-membantu dengan orang lain untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan. Untuk melakukan peperangan antara sesama, orang-orang Yahudi ini melibatkan orang lain, melibatkan bangsa dan suku yang lain. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa orang Yahudi ketika terjadi masalah dalam komunitas mereka, mereka tidak ingin agar masalah itu hanya terjadi dan berdampak kepada antara mereka sesama saja. Akan tetapi mereka berusaha untuk melibatkan orang lain dengan tujuan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan juga dengan tujuan untuk menyebarkan kerusakan agar kerusakan itu tidak hanya terjadi di kalangan mereka, akan tetapi juga menimpa orang lain
yang menjadi sekutu mereka. Padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai seorang tawanan, kamu akan menebus mereka. Nanti akan dijelaskan dalam penafsiran Sidi Syekh Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala. Sedangkan perbuatan mengusir mereka diharamkan, ya, juga atas kalian. Maksudnya mengusir antara sesama itu adalah perbuatan yang memang diharamkan dalam syariat mereka yang termaktub dalam kitab Taurat. Sesudah itu, maka pantaskah atau patutkah kamu hanya percaya kepada sebagian dari isi kitab Taurat dan mengingkari atau mengkufuri sebagian yang lain? Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Maka tidak ada balasan yang setimpal bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan ya, kehinaan ya, selama hidup di dunia ya, dan pada hari akhirat nanti kalian akan ditimpakan azab dan siksaan yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dan lupa terhadap segala perbuatan kalian. Selanjutnya ayat 86, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Mereka itulah orang-orang yang berusaha untuk membeli atau mendahulukan kehidupan dunia dengan kesenangan, demikian juga dengan melampiaskan keinginan hawa nafsu mereka, dan juga meninggalkan kehidupan akhirat yang abadi. Oleh karena itu tidak akan diringankan azab ya, terhadap mereka pada hari kiamat nanti, dan mereka juga tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari siapapun. Ayat ini menjelaskan tentang akan kekalnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mati dalam keadaan kafir di akhirat nanti. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah al-munasabat tarikhiyatu al-mutajaddadah. Ini menjelaskan tentang kaitan ayat dengan sejarah yang berlangsung atau yang telah terjadi di zaman Nabi Musa. Demikian juga sejarah yang terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW berkaitan dengan kehidupan orang-orang Yahudi. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Bagi para sahabat yang ingin menyimak kajian atau bacaan kitab aslinya, silakan membuka kitab At-Tafsirul Munir juz yang pertama atau jilid yang pertama pada halaman atau muka surat 236. Qala radhiyallahu ta'ala an al-munasabah at-tarikhiyatu al-mutajaddadah. Kana safkud dima'i wa taqatulul yahudi wa tardu ba'dihim ba'dan min diyarihim zahiratan sya'i'atan fihim. Wa dhallat hadhihi adh-dhahiratu ila 'asri at-tanzil al-Qur'ani fa kana yahudu bani Quraidzah halaful Aus wa yahudu bani an-Nadir halaful Khazraj. فإذا نشبت الحرب بينهم كان كل فريق من اليهود يقاتل مع خلفائه فيقتل اليهودي يهوديا آخر ويخرب بعضهم ديار بعضهم ويخرجهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الآثاث والمال مع أن ذلك محرم عليهم بنص التوراة وإذا أسر بعضهم فدوهم بالمال وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا أي في التوراة بالفداء فيقال لما تقاتلونهم فيقولون حياء أن تستذل حلفاؤنا فأنزل الله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
وكانت الآيات السابقة تذكيرا لبني إسرائيل الذين كانوا في عصر موسى عليه السلام بأهم الأوامر التي أمروا بها من عبادة الله وحده والإحسان إلى الوالدين وذوي القربى وغير ذلك. أما هذه الآيات فكانت تذكيرا أو فكانت للتذكير بأهم المنهيات التي خطرت عليهم. والخطاب للحاضرين في عصر النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو دليل على تضامن الأمة وأنها كالفرد يصيب خلفها أثر ما كان عليه سلفها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. Itulah al-munasabah atau korelasi sejarah antara ayat-ayat sebelumnya dengan beberapa ayat yang telah dibacakan dan diterjemahkan tadi. Pertumpahan darah, pembunuhan dan pengusiran dari kampung halaman antara mereka merupakan fenomena atau kenyataan biasa di kalangan orang Yahudi. Sejak dahulu seperti itu. Jadi banyak orang yang menyangka bahwa orang-orang Yahudi ini menyatu, bersatu padu. Sebenarnya tidak. Antara mereka pun ada sifat iri hati, dengki, hasad, saling mencaci, saling mengolok-ngolok, saling membunuh. Akan tetapi untuk zaman sekarang, kekejaman antara sesama mereka itu tidak terlalu diekspos. Karena mereka berusaha untuk menjaga image mereka agar agama lain ataupun negara-negara yang tidak sepemahaman dari mereka tidak menuduh mereka sebagai orang-orang yang rusak dan di antara mereka terjadi perpecahan. Dan ini merupakan fenomena yang terjadi bukan hanya di zaman sekarang, akan tapi juga telah terjadi di zaman Sayyidina Musa alaihi salam. Kriminal atau kejahatan seperti ini senantiasa berkesinambungan sampai Al-Quran diturunkan. Jadi sepanjang beberapa ratus tahun, peristiwa saling membunuh, saling memerangi, demikian juga saling mengusir, saling menawan, ya, itu merupakan kebiasaan yang memang telah mendarah daging dalam diri mereka. Masyarakat, contoh misalnya masyarakat Yahudi Bani Quraidah telah mengikat perjanjian setia dengan kaum Aus. Kaum Aus ini adalah orang-orang Ansor, ya, yang pada akhirnya menjadi umat Islam dan menjadi para sahabat baginda Rasulullah SAW. Di kota Madinah yang tergolong sebagai kaum Ansor yang menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW, terdapat dua kaum atau dua kabilah yang sangat besar. Yang pertama adalah kaum Aus dan yang kedua adalah Khazraj. Nah, orang-orang Aus atau kabilah Aus ini mengikat perjanjian setia dan saling tolong-menolong dengan orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah. Dan orang-orang Yahudi dari Bani Nazir mengadakan perjanjian dan persekutuan, bersekutulah ya dengan ya kaum Khazraj. Dan kaum Khazraj juga ini mempunyai bermusuhan dengan Aus. Ya. Dan apabila terjadi peperangan di antara kaum bangsa Arab, maka masyarakat Yahudi juga terlibat secara langsung di antara atau bersama orang-orang Arab. Ya. Kita mengetahui bahwa dua kabilah antara Aus dan Khazraj ini merupakan musuh bebuyutan yang sepanjang tahun berseteru dan tidak pernah berdamai. Dan pemicu peperangan itu terjadi hanya disebabkan karena masalah-masalah yang sepele, yang remeh-temeh. Tapi karena memang dendam kusumat yang telah mendarah daging dari turun-temurun, maka permusuhan itu tidak pernah berakhir dan semakin memanas dari tahun ke tahun. Dan karena mereka telah terikat persekutuan dengan orang-orang Yahudi, maka ketika orang-orang Arab Ansor ini melakukan peperangan antara Aus dan Khazraj, maka orang-orang atau kelompok orang Yahudi Bani Nadir memberikan bantuan kepada
kabilah Aus dan Bani Nadhir memberikan bantuan kepada kaum Khazraj. Dan peperangan itu senantiasa berlanjut kecuali setelah masuknya Islam ke kota Madinah, dan Islamlah yang mendamaikan mereka, yang menyelesaikan persengketaan mereka, dan pada akhirnya menjadi sahabat yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkah didikan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling membakar kampung halaman. Apabila terjadi peperangan, maka bukan hanya saling membunuh, bukan hanya saling mengusir, akan tetapi pembakaran rumah, demikian juga tanaman dan ternak, itu mereka lakukan. Sangat anarkis lah. Bahkan mereka mengusir musuh dari rumah kediaman mereka masing-masing. Mereka usir bagaikan ternak atau binatang. Mereka juga sanggup merampas dan merampok seluruh apapun yang ada di rumah mereka atau di rumah musuh-musuh mereka. Baik itu harta, demikian juga perkakas ya istilah kita. Al-asas. Al-asas itu maksudnya perkakas. Bukan al-asas, tapi al-asas menggunakan huruf sa. Ya, artinya perkakas. Perkakas. Perabot lah. Ya, perabot rumah tangga. Mereka ambil, mereka curi. Sedangkan permasalahan tersebut jelas telah dilarang dalam kitab Taurat mereka. Diharamkan untuk saling membunuh, untuk saling mengusir, untuk saling mencaci, demikian juga untuk saling membakar. Itu bukan ajaran mereka. Anehnya, ketika terdapat warga Yahudi yang tertawan dalam peperangan, mereka menebusnya dengan harta. Anehnya, kalau misalnya Bani Quraidah yang tertawan oleh misalnya Bani Quraidah yang tertawan oleh suku Khazraj misalnya, Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah ini bersahabat atau bersekutu dengan kaum Aus, ya, kabilah Aus. Adapun Khazraj bersekutu dengan Bani Nadhir. Dan apabila orang-orang Yahudi dari golongan Bani Quraidah ini tertawan, maka orang-orang Yahudi antara sesama mereka itu memberikan jaminan dan pembebasan. Seolah-olah tidak ada permusuhan. Itulah anehnya. Sangat aneh. Kan begini. Ya. Yang berperang adalah orang Aus dan Khazraj. Orang Aus mendapatkan dukungan dari Bani Quraidah, dan adapun Khazraj mendapatkan bantuan dari Bani Nadhir. Kalau seandainya Bani Nadhir ini tertawan oleh orang-orang Khazraj, maka yang melakukan pembebasan itu bukan orang-orang Khazraj saja, bukan orang-orang Bani Quraidah saja, akan tetapi yang melakukan pembebasan itu adalah ya orang-orang Bani Nadhir. Kan sangat aneh. Walaupun sebenarnya mereka saling memusuhi. Kan aneh sekali kan? Ya. Kalau seandainya ditanya mengapa mereka atau apa yang menjadi sebab ya terjadinya peperangan ya di antara mereka yang menyebabkan mereka hancur, demikian juga bersusah payah untuk menebus dan membebaskan tawanan yang tertawan dalam peperangan tersebut, mereka menjawab, sesungguhnya di dalam Taurat terdapat ayat yang memerintah kami untuk mengeluarkan biaya sebagai jaminan pembebasan orang-orang Yahudi ketika mereka ditawan. Lalu apabila mereka ditanya, oleh karena itu mengapa kalian saling memerangi? Tadi kan ditanya tentang pembebasan tahanan. Yang kedua ini ditanya yang menjadi sebab atau latar belakang kalian saling memerangi itu apa? Mereka menjawab, kami merasa malu untuk menjatuhkan kehormatan atau maruah sekutu kami. Maksudnya mereka saling memerangi itu karena memang mereka telah terikat perjanjian dan sekutu dengan
masing-masing kelompok. Jadi karena itu saja, walaupun sebenarnya mungkin tidak ada pemicu perang antara orang-orang Bani Nadir dengan orang-orang atau Bani Quraidah, akan tapi karena adanya peperangan yang terjadi antara orang-orang Khazraj demikian melawan Aus, maka mereka pun saling memerangi. Itulah kebodohan mereka. Mengapa mereka tidak menjadi pelopor perdamaian? Ya. Mengapa mereka tidak berusaha untuk mendinginkan suasana dengan melakukan negosiasi, ya, agar tidak terjadi peperangan dan pada akhirnya menyebabkan kematian, kehancuran dan kerugian dari dua belah pihak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang artinya, sesudah itu apakah pantas atau patuhkah kalian hanya percaya kepada sebagian dari isi Taurat dan mengingkari sebagian yang lain? Dalam Taurat mereka diharamkan untuk saling membunuh, untuk saling merampas, saling mengusir, demikian juga yang lain. Ayat-ayat sebelum ini mengingatkan golongan Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, agar mereka menitik beratkan permasalahan utama dalam kehidupan, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga melakukan kebaikan atau berbakti kepada kedua orang tua dan juga berbuat baik kepada kerabat dan sebagainya. Manakala perbincangan atau cerita dalam ayat ini mengingatkan mereka mengenai permasalahan-permasalahan yang dilarang, ya, perkara-perkara yang dilarang, yang utama. Ayat di atas ditujukan kepada orang-orang yang hidup di zaman baginda Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Islam menitik beratkan prinsip persatuan dan solidaritas di kalangan umat. Maka baginda Rasulullah SAW yang mempelopori perdamaian memberikan nasihat kepada kedua kabilah tersebut, kedua golongan orang-orang Yahudi itu, untuk tidak saling memerangi dan mengingatkan mereka tentang kebodohan dan kedunguan serta kesalahan yang telah terjadi di zaman nenek moyang mereka. Suatu komunitas atau umat adalah seperti satu batang tubuh. Apa yang dialami oleh sebagian batang tubuh tersebut, maka akan dirasakan oleh yang lain. Kalau misalnya sakit kepala atau misalnya kakinya luka, maka batang tubuh yang lain pun juga akan merasakan kesakitan tersebut. Dan kalau berimbas kepada kebaikan, maka akan mendapatkan dan merasakan kebaikan, dan apabila terjadi keburukan, maka keburukan itulah yang masing-masing menyakiti atau masing-masing organ tubuh akan merasakan kesakitan itu. Selanjutnya kita masuk pada penafsiran secara ringkas dari beberapa ayat yang telah kita bacakan tadi. Qala radhiyallahu ta'ala an at-tafsir wal bayan. Wadhkur ya Muhammadu lil yahudi waqta akhdina alaihim fit tawratil ahda bi alla yaqtula ba'duhum ba'dha wa la yukhrija ba'duhum ba'dan min diyarihim wa watanihi min diyarihi wa watanihi wa fi ta'biri dima'akum wa anfusakum wa diyarakum isyaratun ila anna dama ghairihi minal mujtama'i kadami nafsihi wa man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa huwa ma tuqarriruhu al-aya الثانية والثلاثون من سورة المائدة. ثم أقررتم أيها اليهود المعاصرون بالميثاق الذي أخذ على أسلافكم ولم تنكروه فالحجة قائمة عليكم. ثم أنتم بعد الاعتراف بالميثاق تنقضون العهد فيقتل بعضكم بعضا كما كان يفعل من قبل.
كما كان يفعل من قبلكم فكانت بنو قينقاع أعداء بني قريظة وكان بنو يهود بني قريظة حلفاء الأوس يقاتلون يهود بني النضير حلفاء الخزرج إذا تقاتل الأوس والخزرج وكان مقتضى الاتفاق في الدين واللغة والنسب بين اليهود أن يكونوا جميعا صفا واحدا وكذلك كان كل من اليهود يعان حلفاءه على إخوانه اليهود بالإثم كالقتل والسلب والنهب والعدوان كالإخراج من الديار وكانوا إذا تم الاتفاق على مفاداة الأسرى يفدي بالمال كل فريق من اليهود أبناء جنسه عملا بالكتاب المقدس مع أن السبب الذي أدى إلى الأسر وهو الطرد والإجلاء محرم عليكم في التوراة كتحريم القتل فكيف تؤمنون ببعض الكتاب وتتمثلون حكم مفاداة الأسرى وتكفرون بالأحكام الأخرى فتتركون جرائم القتل والإخراج والتعاون بالإثم والاعتداء علما بأن الإيمان شيء لا يتجزأ والكفر ببعضه كالكفر بكله فمن آمن ببعض التوراة وكفر ببعضها الآخر ليس له جزاء على هذا الفعل المتناقض إلا ذل وهوان في الدنيا وعذاب أليم دائم في الآخرة وما الله بغافل عن عمل إنسان فهو يجازيه على سيئاته ثم قررت الآيات حكما عاما لأولئك اليهود وغيرهم وهو أن من آثروا الحياة الدنيا كزعامة الفارغة وأخذ المال على الآخرة وما فيها من نعيم مقيم فهم باعوا آخرتهم بدنياهم بتقديم حظوظهم العاجلة الفانية على حظوظهم الدائمة الخالدة وبترك أوامر الله في كتابه فلا يخفف عنهم العذاب الأخروي ولا يتفطر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينصرون في الدنيا والآخرة فلا شافع يشفع بهم ولا ولي يدفع عنهم العقاب في جهنم لأن خطاياهم كثيرة أحاطت بهم فحجبتهم عن الرحمة الإلهية وأبعدتهم عن الفيض الإلهي وهكذا كل أمة ذات دين تؤدي بعض أحكامه كالصلاة والصوم والحج وتخالف أحكامه الأخرى فلم تؤدي الزكاة وامتنع الأغنياء عن أداء حقوق الفقراء وشاء فيها الربا والزنا والسرقة والرشوة والبغي والظلم أهملت الأسس التي يقوم عليها بنيان النظام الحكومي من العدل والمساواة والشورى والجدال والجهاد في سبيل الله ونصر المؤمنين المستضعفين فإنها معرضة للخزي الهوان في الدنيا والعذاب في نار جهنم في الآخرة نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من ذلك. Selanjutnya kita akan masuk dalam kajian tafsir. At-tafsir wal bayan. Uzkur ya Muhammad. Wahai Muhammad, ingatkanlah mereka semua yang masuk di sini adalah orang-orang Yahudi. Bagaimana dahulu kami mengambil janji setia dari mereka di dalam Taurat agar mereka senantiasa menahan diri untuk melakukan pembunuhan antara sesama dan tidak mengusir keluar dari kampung halaman masing-masing. Penggunaan kata dima'akum dalam Al-Quran dalam ayat tadi. Demikian juga anfusakum wa diyarakum dan kampung-kampung halaman kalian mengisyaratkan bahwa darah orang lain perlu dijaga seperti darah diri sendiri. Demikian juga rumah orang lain perlu kita jaga seperti rumah diri kita sendiri.
Jangan mentang-mentang kita tidak ada hubungan darah, misalnya tidak ada tali persaudaraan. Ketika saudara kita ditimpa suatu musibah, kita tidak memberikan pertolongan, atau difitnah, kita tidak membelanya. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peduli antara sesama, tidak mementingkan diri sendiri. Alasan ini diperkuat lagi dalam suratul Maidah ayat 32 yang telah saya bacakan tadi, yaitu barang siapa yang membunuh satu nyawa, maka diumpamakan seperti membunuh nyawa seluruh orang yang ada di situ atau seluruh komunitas mereka. Dan barang siapa yang memelihara satu nyawa, maka seumpama menyelamatkan nyawa umat secara keseluruhan. Bunyi ayatnya, min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Nah, ketika seseorang membunuh orang lain, maka seolah-olah dia sedang membunuh semangat kebersatuan, semangat persatuan yang ada di kaum tersebut, dan akan melibatkan orang lain. Keluarganya pun akan terlibat. Keluarganya akan menuntut balas. Keluarganya akan mencari-cari kelengahan orang si pembunuh untuk membalasnya. Demikian juga yang lain, dan akan menyebabkan peperangan terjadi, saling memfitnah. Demikian juga bukan hanya renggang, akan tetapi terputusnya tali persaudaraan dan silaturahim. Oleh karena itu, masyarakat Yahudi yang hidup di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut untuk melaksanakan janji setia yang pernah disepakati antara nenek moyang mereka di masa lampau yang telah termaktub dalam At-Taurah, kitab Taurah, dan mereka pun membacanya. Orang-orang Yahudi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari dan mengetahui sejarah itu. Terlebih lagi mereka tidak mengingkari apa yang telah disepakati antara nenek moyang mereka dengan Nabi Musa, yang termaktub dalam kitab Taurat. Maknanya mereka mengiyakan. Celakanya, setelah mereka mengiyakan perjanjian tersebut, mereka sendirilah yang melanggarnya. Mereka lah yang mencabulinya. Mereka melakukan pembunuhan kejam setelah mereka berjanji untuk tidak saling membunuh. Mereka yang melakukan pembunuhan kejam antara sesama mereka sendiri, seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat Yahudi zaman dahulu. Apa yang terjadi dari peperangan antara orang-orang Yahudi saat ini yang ada di Israel, mereka saling membunuh, saling memfitnah walaupun berita itu tidak terekspos. Itu merupakan kelanjutan dari peristiwa yang pernah terjadi di zaman nenek moyang mereka ketika Nabi Musa masih hidup. Sebagai contoh, di sini disebutkan contoh orang Yahudi dari golongan Bani Qainuqa. Jadi orang-orang Yahudi ini ada beberapa kelompok, ada beberapa kabilah. Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Dan sebenarnya mereka satu keturunan Nabi Ishak kan, melalui Nabi Yakub. Tapi itulah hasad dan dengki, iri hati antara keluarga dan keturunan itu biasa terjadi, dan itu manusiawi. Yang tidak manusiawi itu adalah ketika perbedaan dan perpecahan, percekcokan menyebabkan mereka saling membunuh, saling mengusir, saling membakar, saling mencuri, merampok, demikian juga yang lain. Mereka saling berperang. Ya. Sebagai contoh, Bani Qainuqa menjadi seteru atau menjadi lawan dari Bani Quraidah walaupun mereka satu nenek. Mereka saling berperang dan membantu sekutu-sekutu mereka dalam beberapa sesi peperangan. Adapun orang-orang Yahudi, walaupun sebenarnya orang-orang Yahudi itu merupakan satu komunitas yang mempunyai agama, bahasa, dan keturunan yang satu. Agama mereka sama, keturunan mereka sama, bahasanya pun sama. Mereka menggunakan bahasa Ibrani kalau nggak salah. Saya pernah
ketemu salah seorang sahabat saya dari Mesir di satu provinsi yang bernama Banu Suif. Saya datang ke rumah beliau dan diperkenalkan dengan seorang iparnya. Masya Allah, iparnya ini pintar bahasa Yahudi. Ya, saya banyak bertanya kepada dia tentang apa sebenarnya bahasa Yahudi itu. Apakah sama dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Persia? Ternyata bahasa Yahudi itu adalah bahasa Ibrani. Ya, pengucapannya agak memang sangat sulit. Demikian juga kedengarannya sangat aneh lah. Ya, saya tidak bisa mencontohkan karena pertama saya tidak menghafalnya, dan yang kedua memang pengucapannya sangat unik begitu. Saya bertemu dengan sahabat itu pada tahun 2006. Ya, sudah lebih 10 tahun. Subhanallah, dia lancar berbahasa Israel. Demi memuaskan kepentingan sekutu-sekutu masing-masing, mereka sanggup melakukan tindakan kriminal atau dosa seperti membunuh, demikian juga merampas harta. Mereka juga tidak tanggung-tanggung dan tidak segan-segan melakukan penganiayaan, di antaranya dengan cara mengusir orang-orang yang ada di kampung halaman musuh mereka. Mengusirnya itu ya seperti mengusir hama pengganggu lah. Ya, diancam, diteror, demikian juga yang itu. Tetapi pada waktu yang sama mereka membuat keputusan untuk menebus tawanan-tawanan apabila antara sesama mereka ditawan oleh musuh. Kan lucu itu. Ya. Setiap golongan Yahudi menebus anggota mereka, seperti yang telah diarahkan dan telah diperintahkan dalam kitab Taurat. Mereka saling berperang setelah mereka tertawan oleh musuh, oleh orang-orang Aus atau orang-orang Khazraj, maka mereka juga yang membebaskannya. Kan lucu. Termaktub di dalam kitab Taurat bahwa pengusiran itu merupakan sesuatu yang sangat tercela dan diharamkan. Seperti juga pembunuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Mengapakah kalian hanya beriman dengan sebagian isi kandungan Taurat, akan tetapi kalian melanggar isi Taurat yang lain? Dan itulah kebiasaan orang Yahudi. Imannya itu setengah-setengah. Ya, imannya itu sesuai dengan kepentingan, berimannya sesuai dengan kepentingan. Kalau ada suatu kepentingan yang sesuai dengan syariat mereka dalam Taurat, maka mereka mengamalkan Taurat itu. Akan tetapi apabila kepentingan mereka terhalang oleh hukum yang ada dalam Taurat, maka merekalah orang pertama yang melanggarnya, tanpa merasa bersalah dan tanpa merasa berdosa, serta tidak menyesalinya. Seperti itulah, setelah diperingati, demikian bahkan diancam agar mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan tapi mereka mengabaikan, seolah-olah tidak ada apapun, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Kalian mematuhi hukuman menebus tawanan, tetapi mengingkari sebagian hukum-hukum yang lain, yaitu membunuh, mengusir, membantu melakukan tindakan kriminal, dosa penganiayaan, demikian juga teror. Padahal kalian sadar bahwa keimanan itu adalah sesuatu yang tunggal dan tidak berbilang-bilang. Iman itu satu. Jadi seseorang itu dianggap beriman apabila seseorang telah mampu menunaikan seluruh rukun iman dengan sempurna. Apabila satu di antara rukun iman itu cacat dalam jiwanya, maka itu berarti bahwa dia tidak resmi sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dia beriman kepada Al-Qur'an. Ya, contoh orang kita lah orang Islam, tetapi dia tidak percaya tentang adanya malaikat dan dia mengingkarinya. Bukan hanya tidak percaya, akan tetapi juga mengingkarinya. Maka seorang itu tidak dianggap seorang yang beriman walaupun ibadahnya sebanyak apapun, karena iman itu adalah sesuatu yang wujudnya satu dan tidak berbilang-bilang. Kalau dalam bahasa Melayu itu tidak berbelah bagi.
Dan kekufuran terhadap sebagiannya berarti kufur atau ingkar terhadap keseluruhannya. Demikian juga syariat dalam agama kita. Kita diwajibkan untuk mengimani seluruh isi kandungan Al-Quran. Baik yang sesuai dengan keinginan dan akal kita, ataupun sesuatu yang tidak sejalan dengan akal fikiran kita. Contoh misalnya poligami. Ini yang saya ingatkan kepada para sahabat sekalian. Poligami itu syariat Islam. Ketika para ulama bercerita atau menjelaskan tentang poligami, kita jangan berburuk sangka dengan mengatakan, ini ustadz atau ulama, kiai ini sengaja menyinggung atau menjelaskan tentang poligami karena tujuannya untuk berpoligami. Oh tidak, mereka menyampaikan kebenaran kepada masyarakat agar masyarakat tidak beriman kepada sebagian hukum yang ada dalam Al-Quran dan mengingkari sebagiannya. Karena pengingkaran terhadap satu hukum, sekecil apapun hukum yang ada dalam kitab suci Al-Quran, maka itu akan menyebabkan seorang murtad dan keluar dari Islam. Misalnya dia mengatakan, saya nggak setuju dengan poligami yang diperbolehkan dalam Islam. Itu bukan ajaran yang masuk akal dan bukan ajaran yang manusiawi. Oh, hati-hati. Hati-hati. Itu bisa menyebabkan kekufuran. Bisa menyebabkan seorang murtad. Kalau memang seseorang tidak menerima poligami, ya silahkan, akan tetapi jangan mengingkarinya. Karena pengingkaran terhadap suatu hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sekecil apapun hukum itu akan berdampak pada lenyapnya dan hilangnya keimanan seseorang. Na'udzubillah. Balasan perbuatan buruk ialah beriman dengan sebagian Taurat dan mengkufuri sebagian yang lain. Maksudnya, itu dianggap sebagai keburukan yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasannya adalah kehinaan hidup di dunia dan azab yang sangat pedih dan kekal di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai terhadap apapun yang mereka lakukan atau dilakukan oleh seorang hamba. Sekecil apapun perbuatan kita senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Dicatat tanggalnya tanggal berapa, harinya hari apa, tahunnya tahun berapa, bulan apa, detik keberapa, jam keberapa, menit keberapa, di tempat yang bernama apa misalnya, disaksikan oleh siapa, semuanya tercatat. Sekecil apapun. Bahkan ketika kita bernapas, napas kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu. Ketika kita melihat, menyentuh, melangkah, berlari, tersenyum, marah, menarik napas, menghembuskan napas, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu alaikum. Selanjutnya ayat di atas membicarakan hukum-hukum dan dasar-dasar agama yang mengatur tata kehidupan bangsa Yahudi secara umum. Di antaranya ialah aturan bahwa siapa yang lebih memilih kehidupan dunia seperti orang yang tamak, hendak menjadi pemimpin, atau gila popularitas lah istilah kita, mabuk popularitas, yang lebih memilih kehidupan dunia, seperti rakus, hendak menjadi pemimpin yang buruk dan tamak terhadap harta dari nikmat dunia yang fana ini. Mereka lebih mengutamakan kemewahan dunia dibandingkan nikmat yang kekal dan abadi di akhirat nanti. Ini memberikan pengertian terhadap mereka bahwa mereka telah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah termaktub dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat mereka dilarang untuk terlalu bermewah-mewahan. Dilarang untuk terlalu mengumpul-ngumpulkan dunia yang menyebabkan mereka lalai dari tugas kehambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti dilarang untuk menikmati. Tetap silakan nikmati kehidupan dunia ini sesuai dengan kebutuhan dan keperluan, bukan sesuai dengan keinginan dan hayalan kita. Seperti itu. Akibatnya, azab yang amat pedih dan sangat menyakitkan yang akan mereka alami nanti tidak akan diringankan sedikit. La yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunsarun.
Allah. Mereka juga tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari siapapun karena mereka tidak beriman. Adapun orang-orang beriman dari umat baginda Rasulullah SAW, sebesar apapun dosa yang dilakukannya, yang terpenting dia meninggal dalam keadaan membawa iman, husnul khatimah, maka masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di akhirat nanti. Tapi tentunya setelah mendapatkan balasan dulu, direndam dululah di api neraka, transit dulu beberapa lama. Setelah itu baru ditarik oleh baginda Rasulullah SAW, ditarik oleh para malaikat dari neraka berkah syafaat baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di hari yang mana kita tidak mampu untuk membela diri kita sendiri, maka perbanyaklah membaca selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena kesalahan mereka yang telah banyak, maka kesalahan itu membungkus dan juga merantai atau menjebak mereka dalam neraka sehingga terhijab dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga tersisih dari limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Demikianlah nama-nama umat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka agama sebagai satu cara hidup. Namun jika mereka akur dengan sebagian dari ajarannya saja dan tidak melakukan atau menunaikan perintah yang lain, dia hanya beriman kepada sebagian ajaran tersebut dan tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain, apatah lagi mengingkarinya seperti sholat, demikian juga zakat dan haji, tapi enggan melaksanakan hukum-hukum yang lain seperti melakukan riba, zina, mencuri, demikian juga korupsi, melakukan penganiayaan dan penzaliman, atau mengabaikan dasar-dasar penting yang menjadi sistem pemerintahan seperti keadilan, persamaan hak, al-musawah, atau hak azazi manusia istilahnya. Demikian juga musyawarah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga pembelaan terhadap golongan-golongan yang lemah, maka umat tersebut pasti akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kehinaan dan kehancuran di dunia ini, dan di akhirat nanti mereka bakal menerima azab yang sangat pedih dalam api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya mengajarkan tentang konsep ibadah, akan tetapi juga mengajarkan kepada kita tentang tatanan nilai, demikian juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita mengatur negara, bagaimana cara kita memberikan hak-hak rakyat dengan adil dan menciptakan perdamaian dan juga memberikan hak-hak secara merata sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam agama kita. Itulah Islam. Bahkan para ulama telah merumuskan beberapa konsep keadilan dan juga menjelaskan tentang syarat-syarat dan rukun serta bagaimana cara penerapan konsep keadilan itu agar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat dan juga bisa memberikan kepuasan terhadap masing-masing individu sesuai dengan kapasitas dan derajat mereka masing-masing. Islam seperti itu. Islam memberikan solusi bagi semua dan menganggap semua manusia sama dari sisi hak, mendapatkan hak yang sama sesuai dengan takaran-takaran dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam. Sambil menunggu azan asar, kita akan tambah sedikit lagi. Kita baca Fiqhul Hayati awil Ahkam. Al-wafa'u bil ahdi min sifatil mu'minil mukhlisina wal ikhlalu bil ahdi min sifatil kafirina wal munafiqina wa man alzama al-uhuda wal mawathiqa al-wajibatan fi dhuha wa ihtiramuha huwa ahdullahi ta'ala faman akhalla bihi wa lam yar'a jami'a bunudihi wa ahkamihi istahaqqal azabu wat tawbikh wal istihza
wal istihjan. Wa fi ta'biril Qur'ani 'anil mukhalafati wal ma'siyati bil kufri dalilun 'ala anna man yuqaddimu 'ala adh-dhanbi wa la yubali bi nahyi Allah ta'ala fa huwa kafirun bih. Wa inna tajzi'ata ahkamillah bi akhdhi ba'dihha wa qabulihi wa rafdi ba'dihha wal i'radi 'anhi والإعراض عنه كفر بجميع الأحكام الإلهية. قال العلماء كان الله تعالى قد أخذ على اليهود 4 عهود: ترك القتل وترك الإخراج وترك المظاهرة وفداء أساريهم فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء. فوبخهم الله تعالى على ذلك توبيخا يتلى فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وهو التوراة وتكفرون ببعض. وقد أكدت شريعتنا حكم فداء الأسارى وأنه واجب. قال علماء المالكية وغيرهم فداء الأسرى واجب وإن لم يبق درهم واحد. الله أكبر. Qala Ibnu Khuwaizin radhiyallahu taala anhu, Khuwaizin mundad tadammanat al-ayatu wujuba fakkil asra wa bidzalika waradat atharu an nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu fakkal usara wa amara bi fakkihim wa jara bidzalika amalul muslimina wa na'aqada bihi al-ijma' wa yajib fakul usara min baitil mal fa in lam yakun fa huwa fardun ala kafatil muslimina wa man qama bihi faminhum wa man qama bihi minhum asqatal fardu anil bakin. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah beberapa pedoman hidup dan penjelasan hukum dari ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kesetiaan kepada janji adalah di antara merupakan sifat-sifat tanda-tanda seorang itu mempunyai sifat jujur dan ikhlas. Dan adapun perbuatan yang selalu melanggar janji ya, adalah merupakan salah satu tanda-tanda seseorang itu tergolong sebagai orang munafik atau orang kafir. Dan di antara tuntutan kesetiaan yang terbesar ialah melaksanakan dan menghormati janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama kan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uhud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji yang telah kalian ambil sumpahnya. Ya. Baik orang-orang Yahudi demikian juga kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Demikian juga kita berjanji untuk menunaikan ya, tuntutan-tuntutan syariat sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Islam. Demikian juga menjauhkan diri dari apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak peduli atau cuek, istilah kita cuek kalau dalam bahasa Melayu cuai, dalam melaksanakan segala butiran-butiran atau ketentuan-ketentuan hukum yang telah disepakatinya dan tidak menghargainya, mereka adalah tergolong sebagai orang-orang yang menerima azab dan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an telah menggunakan ungkapan kufur terhadap orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan maksiat. Apabila seorang melakukan maksiat dan pelanggaran agama, maka di dalam Islam sudah mendapatkan cap ya, sebagai orang yang kafir. Tapi yang dimaksud di sini adalah kafir nikmat, kecuali apabila dia telah melakukan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala atau pengingkaran terhadap ajaran Islam yang memang telah ditetapkan dengan dalil-dalil yang kuat, maka barulah kufur itu berubah dari kufur nikmat menjadi kufur i'tiqadi yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Demikian juga orang yang melakukan dosa dan tidak menghiraukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Islam beberapa ayat telah menjelaskan bahwa mereka itu telah sah dianggap sebagai orang-orang kafir, tetapi yang dimaksud kafir ini adalah kufur nikmat, bukan kufur i'tiqadi. Nah, itu yang perlu kita catat dengan baik poinnya. Dan orang-orang yang mencoba untuk memisahkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan cara menerima sebagian dan mengingkari sebagiannya, itu bermakna kufur
dengan keseluruhan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Oleh karena itu para ulama telah mengatakan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil janji 4 janji setia dari golongan orang-orang Yahudi, yaitu meninggalkan perbuatan kriminal membunuh, demikian juga tidak saling mengusir dari tempat tinggal mereka, demikian juga tidak tolong-menolong dalam melakukan kezaliman, ya, dan juga senantiasa membayar tebusan atas tawanan-tawanan perang dari golongan mereka. Akan tetapi sayangnya mereka mengingkari keseluruhannya kecuali hanya mematuhi yang keempat saja, yaitu ya, membebaskan tawanan atau menebus tawanan ketika tertawan saat terjadinya peperangan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencela mereka di dalam Al-Qur'an dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Adakah atau layakkah kalian patuh kepada sebagian ajaran kitab kalian dan mengingkari sebagiannya? Dan tidaklah seorang yang melakukan perkara tersebut kecuali akan mendapatkan kehinaan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan juga akan dimasukkan neraka di akhirat nanti. Nauzubillah. Selanjutnya kata beliau, syariat Islam telah menegaskan ketetapan yang sama, perkara yang sama, yaitu bahwa menebus tawanan hukumnya wajib ketika terjadinya peperangan. Tapi kan alhamdulillah saat ini tidak ada satupun peperangan yang mengatasnamakan Islam. Karena peperangan mengatasnamakan Islam itu mempunyai beberapa syarat yang harus terpenuhi baru peperangan itu resmi dianggap sebagai perang agama. Nanti bisa dibaca dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karangan dari Al-Imamul Mawardi radhiyallahu taala. Demikian juga menurut pandangan mazhab Maliki dan yang lain, bahwa menebus tawanan adalah wajib walaupun sampai menghabiskan harta atau uang kaum muslimin dari Baitul Mal, tidak ada masalah. Demikian juga pendapat Imam Khuwaiz, ya, Mandat. Beliau mengatakan bahwa ayat-ayat di atas ya, hukumnya wajib. Ya, maksudnya menebus tawanan itu hukumnya wajib. Dan kewajiban itu bukan hanya dibebankan kepada orang-orang Yahudi di zaman dahulu dan sekarang, akan tapi juga menjadi kewajiban bagi umat Islam karena memang ada beberapa ayat yang menjelaskan seperti itu. Menebus tawanan perang adalah hukumnya wajib sebagaimana yang dapat kita fahami dari sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan beberapa tebusan terhadap beberapa orang tawanan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir dan juga mengarahkan orang lain melakukannya. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjadi amalan, ya, dan ini juga sudah menjadi amalan turun-temurun dari umat Islam dari generasi ke generasi. Oleh karena itu disyariatkan secara ijma bahwa tawanan juga wajib ditebus dengan harta Baitul Mal. Kalau seandainya Baitul Mal kita tidak ada, maka yang menjadi yang terbebani oleh kewajiban untuk membebaskan tawanan itu adalah kaum muslimin secara bersama-sama. Dan siapa saja yang mampu menunaikannya, ya, walaupun tidak seluruh dari kaum muslimin yang bersatu pada saat itu, berarti kaum muslimin telah terbebas dari dosa karena hukumnya fardu kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang bisa kita baca pada kali ini. Semoga pemahaman kita terhadap kitab suci kita semakin mendalam dan semakin memberikan rasa dalam jiwa kita sehingga kita semakin bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita istiqomah dalam memperjuangkan hidayah dan taufik yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam menjaga
hidayah dan taufik yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.